Silakan, Monsinyur. Waktunya 1 jam dan setelah itu setengah jam. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing. Kami persilahkan. Silakan waktu dan tempatnya, Monsinyur. Terima kasih. Selamat sore. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, selamat malam. Shalom, Malam Monsinyur. Selamat malam. Ibu, Bapak, Halo. saudara-saudari, saya akan mengajak untuk merenungkan Injil Lukas 5 sampai Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 tentang menjala ikan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkannya. Sedang mendengarkan firman Tuhan, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja. Keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah masa Prapaskah. Kita berada dalam masa Prapaskah. Yang ikut persekutuan doa PDKK Santo Mikael Palopo itu adalah orang-orang baik, ya. Orang-orang baik dalam arti ya tidak berdosa besar, gitu ya. Semua kita berdosa, ya, semua kita berdosa. Tapi ya bukan orang jahat, ya. Nah, pertanyaannya, ada orang baik itu bertanya, mengapa harus bertobat? Kan kita selama masa Prapaskah setiap tahun diajak untuk bertobat. Lalu pertanyaan, mengapa kita harus bertobat? Untuk apa kita harus bertobat? Maka kalau pertobatan dilihat hanya dari aspek perbuatan jahat, orang baik tidak perlu bertobat. Maka kalau kita tidak berbuat jahat yang sungguhan, tidak perlu bertobat. Kalau pertanyaannya, kenapa orang baik harus bertobat? Nyatanya semua orang itu harus bertobat. Dan kita juga memang diajak untuk bertobat. Ya, bertanya, mengapa saya harus bertobat? Padahal ada orang baik, ya, banyak orang baik, ya, termasuk kita, tapi mungkin tidak menonjol, ya, dalam kebaikan biasa-biasa saja. Artinya secara rutin kita datar-datar saja.
Ya. Ya, kalau berdosa itu ya jengkel, kurang sabar, marah. Mungkin kalau kita mengaku dosa, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita ingat-ingat dosa kita apa? Ya, kadang-kadang ada orang berkata, udahlah, nggak usah ngaku dosa lagi. Kan dosanya kecil kan, nggak banyak. Tapi ternyata kita membutuhkan sakramen itu. Ya. Lalu banyak orang baik tapi diam saja. Yang satu rutin, datar-datar saja. Lalu yang kedua diam saja, tidak aktif. Ya. Lalu yang ketiga rata-rata. Boleh dikatakan seakan-akan ia murid Kristus, tapi kok kelihatannya bukan. Ya. Jadi namanya ada nama baptis, tapi kok perbuatannya biasa-biasa, tidak menonjol. Padahal Yesus mengajak kita untuk menjadi murid-murid yang menonjol. Murid-murid yang berbahasa. Nah, sekarang ini kan ada di masa pandemi ini ada pengakuan, ada pemberian absolusi umum. Ya, kadang-kadang senang tuh orang. Ya, memang bagus ya. Efek pengakuan dosa pribadi dengan efek pengakuan dosa absolusi umum beda tidak? Efeknya sama. Semua dosanya diampuni. Yang berbeda adalah situasinya, dalam satu darurat, yang satu tidak. Lalu yang kedua yang berbeda adalah caranya. Yang satu dilakukan secara pribadi, yang lain dilakukan dalam hati, berdoa kepada Tuhan, diberi absolusi yang sama. Lalu ada orang aduh asik ya. Pada masa Prapaskah kali ini, ya sudah dari Natal kemarin juga, pengakuan dosa nggak usah ngaku dosa, langsung diampuni, ya, gitu ya. Nah, jadi rata-rata seakan-akan, ya. Maka ada orang baik yang bertanya, saya tak berbuat dosa, ya. Lalu kalau pertobatan dilihat hanya sebagai tindakan aktif merugikan orang lain, maka kesimpulan kita, orang berdosa, orang baik tak perlu bertobat. Padahal ternyata ada orang baik yang tidak peduli. Ya, yang tadi kan diam saja rata-rata, tidak menonjol. Sekarang ada orang baik yang tidak peduli. Ya, dia berkata, saya tidak mau mencubit orang lain, tapi janganlah cubit saya. Maka kalau saya tidak dicubit, saya tidak akan mencubit. Jadi orang baik tapi tidak peduli, cuek, diam saja. Ia mungkin menikmati rezeki untuk dirinya sendiri. Tidak peduli pada sesama. Membuang kesempatan rahmat untuk menjadi saluran rahmat Tuhan. Nah, disinilah orang baik maka perlu bertobat. Lalu yang berikutnya ada orang baik yang bertanya, saya tidak berbuat apa-apa. Kalau pertobatan dilihat hanya dari tak merugikan, tak berbuat apa-apa yang merugikan orang lain, maka orang tidak perlu bertobat. Padahal ada orang baik, tapi tidak menghargai saat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka berapa banyak kesempatan yang diberikan kepada Tuhan. Ya. Artinya orang ini pasif menikmati hidup yang nyaman, aman, tidak mau diganggu oleh orang lain. Maka ya, orang ini tidak perlu repot-repot. Orang ini tidak mau berani ambil risiko. Nah, kalau dilihat dari tiga hal itu, maka betul-betul orang baik tidak perlu bertobat. Nyatanya ada orang baik yang tidak menonjol. Biasa-biasa saja, Yesus mengajak kita untuk menonjol. Yang kedua, ada orang baik yang tidak peduli. Kita diajak oleh Yesus untuk peduli, saling mengasihi kepada orang lain. Dan nyatanya ada orang baik yang tidak memanfaatkan kesempatan. Misalnya talenta. Ya, kisah ke talenta. Ada orang yang diberi 10 talenta, 5 talenta, dan 1 talenta. Yang satu menyembunyikan talentanya. Nah, yang satu menyembunyikan tidak berbuat apa-apa, tapi tidak mengembangkan rahmat yang. Nah, dalam keadaan itu, maka orang baik perlu bertobat. Kalau pertobatan dilihat sebagai jalan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah dan mengandalkan Allah, sehingga kita sungguh mengalami belas kasih Allah, maka setiap orang membutuhkan pertobatan. Ya, karena sebagai jalan itu, ya dari tiga itu, setiap orang membutuhkan pertobatan untuk mendekatkan diri kepada Allah,
mengandalkan Allah, dan mengalami belas kasih Allah. Penting mengalami belas. Kalau kita ingat Matius misalnya, Matius 18 ya, 21 sampai 35 tentang perumpamaan tentang seorang yang berhutang 10.000 talenta. Lalu dihadapkan kepada raja, lalu raja meminta untuk bayar hutang, kalau tidak dijebloskan ke dalam penjara beserta anak dan istrinya. Tetapi kemudian dia memohon, dikabulkan. Begitu dikabulkan, apa yang terjadi? Dia ketemu temannya yang hutang 100 dinar. Dicekik dan dijebloskan ke dalam penjara. Itu adalah orang yang mendapat belas kasih Tuhan, tetapi tidak mengalami belas kasih Tuhan, sehingga ia tidak berbelas kasih kepada orang lain. Itu bisa diibaratkan gini. Kita mengaku dosa, diberi sakramen pengakuan dosa, mendapat belas kasih Allah yang luar biasa. Keluar, ada temannya minta maaf, padahal baru mengaku dosa, minta, sorry ya, kemarin saya, apa? Kemarinnya dulu apa? Kemarin dulu, ya saya maafkan, ini kan masa tidak ada maaf bagimu. Kan kamu baru ngaku dosa. Urusan saya ngaku dosa. Tapi yang penting, saya tidak mau maaf. Nah, disitulah orang tidak mengalami belas kasih Allah. Kalau sampai hari ini, ketika kita mendengarkan renungan ini, dan saya masih mempunyai ganjalan, tidak memaafkan orang, pertanyaannya, apakah saya sungguh mengalami belas kasih Allah yang begitu besar kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dan disitulah suatu ajakan kepada kita untuk merefleksikan betapa besar belas kasih Allah. Maka pengalaman belas kasih Allah itulah yang sebetulnya membuat kita berbelas kasih kepada sesama kita. Nah, dalam Injil Lukas yang baru kita baca, Yesus bertemu dengan para nelayan. Ya, kalau kita lihat ya, Yesus itu kalau panggilan para murid ya, misalnya dalam Markus gitu ya, di itu panggilan murid para murid itu dipanggil ketika bekerja. Ya, Yesus itu memanggil kita pada pelayanan kalau kita bekerja, ya, sedang kita bekerja. Jadi yang diajak untuk pelayanan itu bukan para penganggur, tetapi orang-orang yang bekerja, ya. Maka Yesus memanggil para murid yang sedang bekerja atau mengalami pekerjaan, ya, sedang bekerja, ya. Nah, mereka menunaikan tugas sebagaimana mestinya. Kita lihat ya, mereka setelah mendengarkan itu, mereka itu para murid itu baru saja mencari ikan semalam suntuk, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka baru menunaikan tugas sebagaimana mestinya, tapi gagal total. Sudah semalaman mereka berjuang mencari ikan. Profesional mereka itu, nelayan yang bukan nelayan biasa, tetapi nelayan yang sungguh-sungguh. Tetapi mereka gagal total untuk melaksanakan tugasnya, ya, tidak berhasil. Ya. Sudah semalaman mereka berjuang mencari ikan, namun tidak mendapat seekor pun. Kerja keras tampak sia-sia. Ada saat-saat di mana kita juga mengalami kerja keras kita tampak sia-sia. Usaha tekun tidak berbuah. Pengalaman bertahun-tahun tak menjamin keberhasilan. Dan itulah situasi para murid yang mencari ikan tetapi semalam suntuk tidak mendapatkannya. Akhirnya ia mengalami kegagalan untuk mendapatkannya. Nah, karena itu di situ Yesus masuk, ya. Di situ mereka membutuhkan Yesus. Di saat kita bekerja keras sia-sia, usaha tekun tidak berbuah, pengalaman bertahun-tahun tak membawa menjamin keberhasilan. Di situ butuh Tuhan. Yesus, wajah kerahiman Allah, berinisiatif mendekati para nelayan yang kecewa dan mungkin putus asa. Jadi kalau kita bekerja, kalau kita menunaikan tugas dan kewajiban kita dan ternyata kita tidak berhasil, jangan khawatir. Tuhan akan mendekati kita. Dan Tuhan itu luar biasa. Justru dalam ketidakberhasilan itu, dalam kegagalan itu, Yesus meminta Petrus, ya, meminjam perahu Petrus naik. Dijadikan sarana, perahu Petrus itu dijadikan sarana untuk
mewartakan kerajaan Allah. Jadi kegagalan itu justru digunakan oleh Yesus sebagai jalan pintu masuk kepada para murid, dan disitulah Yesus mulai berdialog dengan para murid. Yesus meminjam perahu mereka untuk menjadi sarana perwartaannya, di mana ia bisa berdiri mengajar orang banyak. Dalam kekecewaan, permintaan Yesus disambut dengan terbuka oleh para nelayan tersebut. Kadang-kadang kita sedang kecewa, kita berkata tidak mau berdoa. Yesus mau datang, tapi kita tuh tidak mau. Ya, Yesus mau menyapa kita, tapi kita tidak mau. Ya, kesempatan ini dijadikan Yesus untuk menjadi jalan masuk untuk mengubah hidup mereka. Ketika kita mengalami kegagalan, ada jalan masuk. Kalau kita penuh percaya, terbuka kepada Tuhan, ada jalan masuk untuk dipakai oleh Tuhan. Maka Yesus meminta mereka, bertolaklah ke tempat yang dalam. Lukas 5. Di situ Yesus meminta untuk keluar dari zona aman dan nyaman, yang selama ini dirasa cukup untuk hidup seadanya. Mungkin Yesus berkata, ya mungkin kamu tadi mencarinya di tempat yang lebih dangkal. Sekarang aku minta bertolak ke tempat yang dalam. Ya. Para murid terbuka. Seandainya para murid berkata, Guru, aku tahu engkau adalah tukang kayu. Kami nelayan. Kami berpengalaman. Mengapa engkau mengajari aku? Kami. Ya. Tapi tidak, para murid terbuka. Ya. Jadi para muridnya bertolaklah ke tempat yang dalam. Keluar dari zona aman dan nyaman. Yang selama ini merasa hidup cukup. Ya. Berjuang, tantangan untuk meningkatkan kualitas lebih. Ya. Yohanes Paulus kedua mengajak kepada kita jangan takut. Jangan puas dengan situasi rata-rata. Tetapi tebarkanlah jala ke tempat yang dalam. Ke tempat yang kudus. Menjadi seorang murid Yesus yang militan. Maka kita diajak untuk tidak puas sekedar menjadi seorang Katolik. Tetapi bagaimana kita menjadi seorang Katolik yang militan. Yaitu seorang Katolik yang sungguh menjadi terang dan garam. Banyak orang Katolik tetapi tidak sungguh menjadi garam dan terang. Disinilah bertolaklah ke tempat yang dalam. Jadi bukan sekedar mengenal Yesus, tahu Yesus, tetapi sungguh masuk ke tempatnya. Duk in altum. Altum itu bisa berarti dalam, tapi bisa berarti tinggi. Maka bisa berarti bertolak ke tempat yang dalam, mengarungi itu. Tapi bisa juga bertolak ke tempat yang lebih tinggi. Ya, maka Yesus selalu naik ke tempat yang lebih tinggi untuk berdoa. Ajakan Yesus para murid untuk hidup makin dekat dengan Yesus. Maka bertolak ke tempat yang dalam membutuhkan usaha lebih keras, nyali lebih berani, dan risiko lebih dalam. Maka kita tidak mau menjadi tergoda untuk tidak berani bertolak ke tempat yang dalam, ingin biasa-biasa saja, karena begitu masuk ke tempat yang dalam, risikonya harus lebih berani, harus lebih keras, kerja keras, risiko lebih besar. Maka sanggupkah ini? Ajakan Yesus bertolak. Para murid bisa berkata, Guru, kami tidak berani. Guru, kami tidak mau ambil risiko. Guru, kami sudah lelah. Tapi tidak. Bersama dengan Yesus, mereka akhirnya mau. Bertolak ke tempat yang dalam berarti juga membiarkan diri untuk mau dipimpin oleh Yesus. Bertolak ke tempat yang dalam berarti juga menerima tantangan untuk menjalani kehidupan lebih baik. Akhirnya bertolak ke tempat yang dalam berarti juga sikap percaya dan pasrah untuk diubah oleh Tuhan. Masa Prapaskah adalah saat bertolak ke tempat yang dalam. Agar kita membiarkan diri dipimpin oleh Yesus, agar kita menjalani hidup yang lebih baik, dan agar kita diubah oleh Yesus sendiri. Maka kalau kita lihat apa yang terjadi, hasil ikannya luar biasa banyak tadi digambarkannya. Maka itu ketika kita berjalan masuk ke dalam, bertolak ke tempat yang dalam bersama dengan Yesus, maka ada hasilnya. Ada 4 hal. 1, secara material. Mereka
mendapat ikan dalam jumlah yang tak terhingga. Bukan hanya 1, 2, tadinya mereka tidak mendapatkan apa-apa, sekarang mendapat ikan dalam jumlah yang besar. Jala mereka hampir koyak. Sampai mereka sendiri tidak mampu untuk membawanya sampai memanggil teman-temannya. Jadi secara material dengan Yesus kita mendapat rejeki lebih banyak. Yang kedua, secara sosial. Mereka menyadari rejeki perlu dibagikan. Maka mereka mengajak orang lain kan. Hei, mari. Jadi ketika ada rejeki tidak diambil sendiri, mengajak orang lain. Ya. Saya kemarin cerita juga di satu Zoom ya di Jakarta itu ada ketika ramai-ramai ada saingan ojek dengan Gojek yang online, ada saingan itu ya. Di Jakarta itu ada tulisan, ya dulu kan online itu dicegat, dipukuli, tidak boleh gitu ya, diancam. Nah, di satu Jakarta itu ada tulisan poster yang luar biasa. Di sini pangkalan ojek dan Gojek, rejeki diatur Tuhan. Jadi bagi-bagi ya. Jadi bagi-bagi rezeki diatur Tuhan, terserah Tuhan itu nanti memberi rezeki kepada siapa. Maka tadi secara sosial para murid menyadari bahwa rezeki perlu dibagikan. Jadi mereka tidak serakah, mereka mengajak para murid. Dan secara komunal yang ketiga, mereka meyakini pekerjaan itu harus dilakukan bersama-sama dan hasilnya juga dinikmati bersama-sama. Maka yang mengerjakan hasil tadi ya bukan hanya para murid yang diminta oleh Yesus, Petrus dan teman-temannya, Yohanes dan Yakobus, tetapi juga mengajak teman-teman yang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, secara spiritual mereka diteguhkan bahwa bersama dengan Yesus selalu ada jalan. Maka tidak pernah tidak ada jalan bersama dengan Yesus. Ya, ada Pastor Heri Kartono OIC sudah meninggal menulis ya satu buku bagus ya jalan tertutup ya, tidak ada jalan tertutup. Di situ berkisah pengalaman-pengalaman, kisah nyata, pengalaman-pengalaman banyak orang yang mengalami kebuntuan, tidak punya anak, lalu dengan iman pergi berdoa, lalu mendapat anak, lalu sakit kanker, lalu berdoa sembuh, ada macam-macam itu ya. Bagaimana pengalaman iman keluar dari jalan buntu yang seolah-olah ada jalan buntu, maka bagi orang beriman tidak pernah ada jalan buntu. Tuhan selalu memberi jalan. Dalam Tuhan tidak pernah kita ada jalan buntu, dalam Tuhan selalu ada. Maka para murid itu juga dalam Tuhan, walaupun mungkin lebih berat, lebih susah, tetapi selalu ada jalan yang baik dalam diperoleh atau didapatkannya. Di sanalah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang menyelamatkan. Yang menyadar ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sekalipun kita merasa biasa-biasa saja, merasa saya tidak pernah berbuat jahat, dosa saya kecil-kecil saja, tetapi perjumpaan dengan Tuhan, sapaan dengan Tuhan, justru menyadarkan dosa. Itulah yang dialami oleh Petrus. Menyadarkan dosa sehingga Petrus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Lukas 5:8. Petrus menyadar. Petrus tidak pernah. Petrus bukan pemungut cukai. Ya. Petrus bukan pencuri. Petrus adalah seorang nelayan. Seorang bapak biasa yang menjalankan tugas. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan menyatakan bahwa ternyata kita itu berdosa. Maka masa Prapaskah adalah saat yang baik, yang lebih baik untuk lebih intensif menyadari perjumpaan dengan Tuhan itu. Petrus bukanlah orang berdosa yang melakukan kejahatan. Ia perlu bertobat karena kita kenapa perlu bertobat? Belum mengandalkan Tuhan dengan penuh. Petrus perlu bertobat, belum mengandalkan Tuhan. Hingga saat gagal, ia menyerah kalah. Selama ini ia mengandalkan dirinya sendiri dan hidup untuk dirinya sendiri. Saat Petrus menyadari kedosaannya, Yesus mengajak meningkatkan mutu hidupnya. Dari nelayan ikan yang mementingkan diri sendiri menjadi penjala manusia yang peduli
pada sesama. Itulah kisah Petrus dan teman-temannya yang mengandalkan Yesus hingga tidak menyerah kepada kegagalan. Yaitu ketika Yesus mengajak kita untuk meningkatkan mutu kita. Banyak orang bertemu dengan pintu tertutup bagai jalan buntu. Ini cukup banyak ya bertemu di tengah kesulitan ekonomi. Ada orang yang menderita kekurangan hingga hidup sengsara. Sekarang di masa Covid, berapa orang yang kehilangan pekerjaan? Berapa orang yang berkurang mata pencaharian? Berapa orang yang mengalami kesepian karena pergaulan dibatasi? Berapa orang yang mengalami keretakan karena ada persoalan? Di tengah tuntutan pekerjaan, ada orang yang merasa syarat dengan beban hingga hidup tertekan. Di tengah usaha hidup sehat, ada orang yang sakit berat hingga hidup sekarat. Itulah situasi kita sekarang ini. Ya, ada di tengah godaan dunia yang menggiurkan, ada orang yang tak berdaya keluar dari belenggu kebiasaan buruk hingga putus asa. Dosa sudah mau bertobat, jatuh lagi. Mau berdosa, mau bertobat, jatuh lagi. Mau bertobat, jatuh lagi. Kadang-kadang putus asa. Di tengah impian akan kebahagiaan berkeluarga, ada orang yang tidak setia pada janji perkawinan hingga hidup gelisah. Ya. Di tengah pandemi COVID-19, ada orang yang kehilangan kesempatan macam-macam. Di situ pintu tertutup seperti para murid. Di situ kita membutuhkan kehadiran Yesus yang memanggil kita, bertolaklah ke tempat yang dalam. Maka kesempatan COVID ini adalah kesempatan istimewa, ya, yang luar biasa. Pertama, kesempatan untuk menekuni hidup doa sehingga menimbulkan semangat kepada kita yang memunculkan kreativitas di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, termasuk pekerjaan. Maka dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatu akan ditambahkan. Maka ini sabda Yesus yang luar biasa. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dekatilah Tuhan. Sehingga kita mengalami sukacita. Maka orang yang mendekati Tuhan mengalami sukacita. Orang tersebut akan ingat. Apa tugas dan tanggung jawab saya? Kalau ia seorang ayah. Lihat, saya sebagai seorang ayah dan suami punya tugas. Apa tugas tanggung? Maka orang yang dekat dengan Tuhan, tugas dan tanggung jawabnya itu akan dijalankan dengan baik. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hasilnya pasti luar biasa. Jujur, tekun, rajin. Masa orang yang kayak begitu tidak akan berhasil? Kreatif, luar biasa. Tanpa tak kenal lelah. Masa tidak akan berhasil? Sehingga apa yang diidamkan tidak akan didapat. Itulah yang disebut ditambahkan. Seorang istri, ya, ketika dia makin dekat dengan Tuhan, ia sadar saya punya tugas dan kewajiban sebagai istri dan juga sebagai ibu bagi anak-anak dan juga sebagai warga gereja. Maka ia akan tahu menjalankan tugas dengan baik. Maka orang yang demikian akan dipuji oleh banyak orang karena memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ya. Di tengah-tengah COVID ini adalah suatu tantangan bagi kita. Mari bertolaklah ke tempat yang lebih dalam lagi. Dan itulah ajakan dari Yesus kepada kita. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Nah, sekarang kita diajak. Ya, ajakan yang sama juga ditujukan kepada kita. Maukah kita bertolak ke tempat yang dalam? Ajakan ke tempat yang dalam sebagai undangan untuk makin mengandalkan Allah menjadi bagian pertolongan kita pada masa Prapaskah ini. Sehingga tepatlah kiranya ketika kita memasuki Prapaskah, bertolaklah ke tempat yang mari mengandalkan Tuhan ya dalam kehidupan sehari-hari. Maka perjuangan kehidupan sehari-hari itu kan diibaratkan perjuangan hidup kita di pasar. Perjuangan hidup kita di pasar harus mendapat kekuatan dari mana? Dari altar. Dari altar ke pasar. Apa yang didapat dari altar energi ini diperjuangkan dalam pergulatan hidup saya di pasar. Apa yang terjadi di pasar saya bawa ke altar dipersembahkan. Maka kalau orang terlalu sibuk di pasar tanpa di altar, orang akan kesasar di pasar.
Dan untuk itulah orang perlu tinggal di altar. Ya. Orang yang hanya di altar lalu dipertanyakan, apa makna altar bagi hidup sehari-hari? Altar itu membuat semangat. Maka kalau orang, maka jangan takut. Kalau orang makin kudus, makin dekat dengan Tuhan, makin rajin berdoa yang sungguh, pasti efek sosialnya itu besar. Orang yang spiritualnya makin tinggi, efek sosial, hidup sosialnya makin lebar. Ya. Jadi itu hidup sosialnya makin lebar. Jadi dan hidup mentalnya makin dalam, makin kuat. Dan itulah dinamika itu. Dan ini yang diajak oleh Yesus. Maka kita mau dan mampu hidup pantang menyerah kalau mengandalkan Allah dan percaya bahwa Allah akan memberi jalan keluar tepat pada waktunya dengan cara yang pas. Asalkan kita tetap berusaha dengan baik dan benar, santun dan kudus. Kadang-kadang kita berdoa, ya kenapa doa tidak dikabulkan? Yakobus, surat Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 10 kalau dibaca mengatakan kamu berkata tidak dikabulkan doanya. Mungkin bukan tidak dikabulkan doanya, kamu tidak berdoa, kata Yakobus, ya. Atau kalau kamu berdoa, doamu dihabiskan untuk hawa nafsumu, maka kamu tidak dikabulkan doanya. Ya. Jadi doa yang untuk hawa nafsu sendiri tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Maka itulah ajakan Yesus. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Supaya kita berusaha berada pada jalannya, berada pada jalan baik, benar, santun, dan kudus. Dan itulah ajakan pada masa prasaja, konteks dux in altum, dalam konteks pertobatan kita. Masuk ke tempat yang lebih dalam. Ajakan bertolak ke tempat yang lebih dalam sebagai undangan untuk lebih memperhatikan sesama. Baik sebab menjadi bagian dari tobat kita, entah dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Ya. Dalam pekerjaan itu adalah pekerjaan yang halal, pekerjaan yang jujur, ya, pekerjaan yang fair. Namun dalam pelayanan adalah pelayanan yang tulus. Nah itulah. Jadi ada dua hal, memperhatikan sesama menjadi bagian dari pertobatan kita. Entah dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan. Kedekatan dengan Allah memacu kepedulian pada sesama dan meningkatkan hidup. Selalu berefek itu. Kedekatan dengan Allah memacu kepedulian kita kepada sesama dan pada akhirnya meningkatkan mutu pribadi. Ya, maka banyak persoalan juga yang kemudian dapat terasari dengan dalam jalan hidup ketika kita mengikuti jalan hidup dengan ditunjukkan oleh Tuhan. Ajakan bertobat ke tempat yang dalam juga sebagai perutusan, mengutamakan misi ilahi, tugas ilahi lewat sarana manusiawi dimanapun kita berada. Maka Yesaya itu berkata dalam Yesaya 6 ayat 8, ini Tuhan utuslah aku. Maka orang yang telah bertolak ke tempat yang dalam akan bertemu dengan perjumpaan pengalaman hingga ia berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Sudah saatnya, aku Tuhan. Kedekatan dengan Allah membuat orang lebih peka atas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan ajakan Tuhan kepada kita. Dux in altum mengajak kita juga untuk bertolak ke tempat yang dalam. Ajakan bertolak ke tempat yang dalam sebagai perutusan untuk menunjukkan kepada orang lain, kepada sesama, itu Tuhan. Ya. Jadi itu Tuhan. Jadi ajakan mengajak itu Tuhan. Itulah pengalaman misalnya Yohanes. Ya, Yohanes murid terkasih setelah Yesus bangkit. Lalu mereka mengadakan persis sebetulnya mengalami pengalaman yang sama, yaitu mereka mencari ikan sudah semalam-malaman, lalu tidak mendapatkannya, kemudian bertemu dengan Yesus, lalu mereka tidak menangkap. Itu pada Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 13. Itu ceritanya seperti dalam Lukas ini, ya, Lukas
5:1-11. Di sana itu adalah setelah kebangkitan, kalau ini sebelum kebangkitan ketika bersama-sama. Nah, lalu di sana Yesus membuat mujizat lagi ketika para murid tidak mendapatkan hasil, lalu para murid berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Lalu mereka melakukannya dan mendapatkan jumlah ikan yang besar. Lalu murid yang terkasih itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Yohanes 21 ayat 6. Maka perjumpaan dengan Yesus membawa misi kepada kita untuk mengantar kepada orang lain dan menunjukkan itu Tuhan. Maka semakin kita mampu mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, makin kita diajak untuk menunjukkan Tuhan kepada sesama kita, itu Tuhan. Dan itulah bentuk-bentuk pertobatan kita. Pada hari ini kita diajak melalui renungan Injil hari ini bahwa Tuhan mengajak kita dub in altum. Artinya mengajak kita untuk makin dekat kepada Tuhan, untuk mengandalkan kita. Akhirnya setelah kita mengenalkan Tuhan, kita memberi kesaksian kepada orang lain dan menunjukkan dalam hidup itu Tuhan. Keberhasilanku ternyata bukan keberhasilanku saja, keberhasilan karena Tuhan. Hidupmu yang sejahtera bukan karena hidupmu saja, tetapi di situ Tuhan berkarya. Kebahagiaan ini terjadi karena Tuhan berkarya. Disitulah makna dub in altum, kita makin mengalami hidup terberkati, diberkati, dan selalu didampingi oleh Tuhan, sehingga kapanpun dan dimanapun kita, perkataan dan perbuatan memuliakan nama Tuhan, dan apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi sesama, dan kita makin bahagia. Disitulah dub in altum. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Monsinyur. Malam hari ini malam yang luar biasa. Selain kita bisa bertemu Monsinyur, dan hari ini baru rekor hari ini Monsinyur, kita sampai lagi di angka 99. Biasanya kita 20, 15, puji Tuhan hari ini. Dan seperti yang Monsinyur bilang, saya juga mau kasih kesaksian, ini pasti karena Tuhan. Ini Tuhan yang datang mau mengajak kita semua untuk saling memberkati. Saya percaya di sini banyak yang mengalami kasih Tuhan. Nggak ada kita di sini kalau nggak kasih Tuhan. Nah, silahkan Bapak Ibu yang mungkin mau sharing bagaimana Tuhan memberkati Bapak Ibu, kami persilahkan. Sepertinya ada yang sudah daftar, Cemeri, silahkan Cemeri yang mau sharing. Ini ada kesaksian Monsinyur dan yang lain mari kita dengarkan. Silahkan Cemer. Shalom Monsinyur. Selamat malam. Selamat malam, shalom. Saya mengucapkan terima kasih Monsinyur bisa ikut memberi kami materi dalam PD kami malam ini. Dari PD ini saya mendapat suatu kekuatan Monsinyur bahwa kita harus berani menolak ke tempat yang lebih dalam. Karena selama ini kita merasa bahwa kita tidak mau ambil resiko, Monsinyur. Jadi begitu kita selalu di tepi-tepi yang aman-aman saja, gitu, Monsinyur. Tapi begitu ini malam, Monsinyur memberikan kita kekuatan bahwa kita harus bertolak ke tempat yang lebih dalam, supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan, dan Tuhan menuntun kita tidak akan ada jalan buntu. Ya, itu yang saya dapat pada malam hari ini. Terus saya juga bersyukur karena bisa bertemu dengan Monsinyur. Karena selama ini kita cuma ikut misa online, dan dulu dari awal misa online itu Monsinyur adakan bukan di katedral waktu itu, di Katedral Bandung, bukan, masih ke paroki. Saya sudah ikut di kapel, sesudah di paroki, sudah itu Monsinyur ke kapel, saya tetap ikut, dan sekarang cuman Jumat pertama kayaknya kalau pagi ya jam 7 Monsinyur, tapi kalau hari Minggu biasanya jam 10. Jadi saya juga bersyukur bisa bertemu tatap muka dengan Monsinyur pada malam hari ini. Itu saja sharing saya, Monsinyur, yang saya bisa
sampaikan yang saya dapat sangat berharga pada malam hari ini. Terima kasih, Monsinyur. Shalom malam. Shalom. Saya persilahkan lagi Bapak Ibu yang mau sharing lagi, mau sharing tentang kebaikan Tuhan untuk membuat kita lebih terberkati, lebih melihat, ini Tuhan. Adakah yang mau sharing lagi atau ada yang mau bertanya kepada Monsinyur untuk menambahkan apa yang ingin Bapak Ibu atau teman-teman yang lain ingin lebih tahu lagi tentang materi hari ini? Mungkin Ko Alex dari Sengkang. Silakan, Ko. Alex. Monsinyur, boleh saya bacakan? Ini ada satu pertanyaan, Monsinyur, yang masuk dalam kolom chat. Silakan. Baik, Monsinyur, ini ada yang tanya nih, sekarang pandemi nih Monsinyur. Kalau Monsinyur tadi bahas tentang bagaimana kita harus bertobat, ini ada nih ternyata yang kesulitan untuk melakukan dosa. Monsinyur, pastor yang tidak bisa memberikan pengakuan dosa, tidak bersedia untuk didatangi, dan tidak menemukan, tidak ada fasilitas di mana dia bisa untuk mendapatkan absolusi umum. Nah, itu solusinya bagaimana, Monsinyur? Memang kebijakan masing-masing daerah berbeda-beda, itu yang pertama. Sehingga kita harus mengikuti kebijakan daerah karena situasinya juga berbeda-beda. Nah, sebagai patokan umum, biasanya apa yang terjadi misalnya di sini, memang sampai sekarang pengakuan pribadi tidak ada, ya, karena berkaitan dengan jarak. Ada satu biara yang sudah membuat kaca pada ruang pengakuan dosa, kaca sungguh-sungguh kaca. Lalu dari kaca itu ada mikrofonnya, ya, ada yang mikrofonnya seperti tiket gitu ya. Tiket itu yang sehingga orang berbicara di sini kedengaran ke sini. Nah, itu cara melakukan usaha seperti itu dimungkinkan. Tapi kan tidak murah, artinya perlu biaya gitu ya. Dibayangkan hal seperti itu. Lalu yang kedua, yang cara yang sekarang ini dilakukan ini adalah di gereja-gereja yang sudah dibuka, kan kebanyakan sekarang sudah dibuka dengan protokol kesehatan. Seperti di katedral ini kan menampung hanya 200 orang dari jumlah yang biasa lebih dari 1.000, sekarang itu hanya 200. Nah, apa yang 200 itu bisa dilakukan sebagai suatu ibadat umum. Dan pada ibadat umum itu mereka diberi kesempatan untuk pengakuan dosa, dalam arti mengakukan dosa kepada Tuhan lalu diberi absolusi. Maka kalau pernah ingat, itu dalam suatu misa menjelang Natal, saya misa hari Minggu di gereja, lalu pada saat itu saya memberi umum kepada yang ikut misa. Jadi ada bagian tobat di sebelum misa. Nah, itu saya jadikan kesempatan untuk pengakuan dosa ini yang diabsolusinya, bukan absolusi biasa yang sebetulnya semoga Allah yang Maha Kuasa mengantar kita kepada kehidupan kekal, tetapi atas kuasa Allah dan gereja saya melepaskan semua dosa saudara-saudari. Memang di situ dikecualikan mereka yang berdosa berat itu misalnya pembunuhan, ya itu diantaranya. Nah, itu direservasi dan harus dilanjutkan kepada pengakuan pribadi. Tetapi kepada dosa-dosa yang tidak berat seperti tadi, ya, lalu dihapuskan secara keseluruhan. Nah, ini adalah bagian dari kemurahan Allah melalui gereja dimungkinkan. Jadi, nah, bagi mereka yang online efeknya ada, karena ini sakramen itu membutuhkan perjumpaan secara langsung. Maka saya mengatakan absolusi umum ini efektif hanya untuk yang hadir. Jadi efektivitasnya hanya untuk yang hadir. Jadi bagi saudara-saudari bisa juga mengatakan ketika gerejanya sudah dibuka, mintalah tolong kepada
berkoordinasi dengan para pastor parokinya untuk mengadakan ibadat umum dengan seperti ini, ya. Kecuali gereja-gereja yang belum dibuka, karena masih ada gereja-gereja juga yang belum dibuka, atau tiba-tiba ada gereja yang ditutup kembali atau di lockdown lagi, maka tidak mungkin. Nah, sedangkan kami di Bandung ini dianjurkan, saya sendiri dalam surat gembala kepada para imam untuk menganjurkan untuk mengadakan sebanyak mungkin ibadat umum yang menyangkut termasuk para lansia, ya, ibadat umum para lansia dan memberikan absolusi umum tanpa pengakuan dosa pribadi. Nah, ini untuk bagian dari ini. Jadi ada kemungkinan situ. Jadi kita tidak bisa menetapkan kepada banyak orang, hanya silahkan kepada pastor paroki dan situasi masing-masing. Nah, itu saja yang yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengakuan dosa di masa pandemi ini. Baik, Monsinyur. Ada satu lagi nih pertanyaan Monsinyur yang udah masuk. Bagaimana Monsinyur menyikapi orang yang doanya pengakuan dosa itu aja dosanya. Kemarin dosa ini, dosa itu, terus dosanya dosa ringan-ringan saja. Bagaimana nih Monsinyur? Karena katanya alasannya kalau dosa ringan, absolusinya ringan, penitensinya ringan. Gimana Monsinyur? Besar kecilnya dosa, ya, itu tidak memengaruhi absolusi. Memang penitensinya berbeda, ya. Jadi penitensinya itu tergantung imam, ya. Ada satu contoh ini, ya. Satu contoh dulu waktu saya frater itu retret, ya. Ada retret. Lalu ada waktu retret, hari retret itu ada pengakuan dosa. Masa ketika ada pengakuan dosa itu diundang ada beberapa imam kan yang diajak juga supaya pengakuan dosanya cepat. Lalu teman-teman yang keluar dari pengakuan dosa itu berkata, saya absolusinya puasa. Ya. Jadi saya penitensinya puasa. Ya. Lalu yang setiap dari keluar itu penitensinya puasa. Maka orang-orang tidak mau lagi ke situ. Kenapa? Di dosa apapun penitensinya puasa. Yang lain lagi, di tempat lain lagi, ya, ada pastor yang terkenal kalau pengakuan dosa ke dia penitensinya jalan salib. Ini betul aja. Maka orang-orang nggak mau pengakuan dosa kepada dia jalan salib. Itu penitensi, ya. Jadi penitensi itu adalah silih dosa untuk menjadikan orang tekun sebetulnya, ya. Untuk menjadi tekun. Sekarang kita kalau mengaku dosa, diberi penitensi ini, mengeluh, mau bertobat sungguh atau enggak? Jangan-jangan tidak mau bertobat sungguh, ya. Jadi bisa dosanya itu sama saja kecil. Coba saja ibu bapak bisa mengetesnya begini, ya. Ibu bapak yang melakukan dosanya hanya itu saja. Natal ini kepada pastor A, Prapaskah kepada pastor B, Natal berikutnya kepada pastor C, penitensinya lain-lain. Tidak ada rumus penitensi kita itu, ya. Tidak ada rumus penitensi. Kalau saya tanya, Bapak Uskup kalau memberi penitensi apa? Saya begini. Saya selalu begini, ya. Saya memberi penitensinya, saya melihat pengalaman, mendengarkan dosanya, setelah itu saya berkata, misalnya ya, ada orang mengatakan saya baru menyakiti anaknya. Saya bilang, cobalah kalau bisa doakan, minta maaf kepada anak. Kalau kamu tidak sanggup, doakanlah anak. Nah, kan itu penitensi saya. Doakanlah anak. Nah, ya, supaya kalau misalnya ini, jadi selalu ada hubungannya, doakanlah orang-orang yang kamu sakiti, tutup dengan 3 Salam Maria atau. Nah, memang kalau dosanya berat bisa doa rosario, ya. Itu kan silih untuk perbaikan diri, ya. Nah, kalau dosanya sama saja bagaimana? Harus bertobat. Itu tadi pertanyaannya itu. Kalau ternyata orang baik tidak perlu bertobat, ya udah, saya tidak usah mengaku dosa. Nyatanya ada orang baik perlu bertobat, harus bertobat juga. Nah, itu orang yang dosanya biasa-biasa itu. Pada umumnya kita itu dosanya biasa-biasa saja, ya. Menyakiti orang,
sombong gitu ya, sinis pada orang, iri hati gitu kan. Ya tiap hari kalau diurutkan dicatat, pernah dulu ada yang mengaku dosa itu selalu membawa catatan. Ya, selalu membawa catatan. Ya, dia selalu membaca catatan itu, ya, selalu membaca. Nah, bisa jadi catatannya itu sama terus dari waktu ke waktu, ya. Sampai sudah lecek itu sama saja, bisa jadi, ya. Tapi yang disebut dengan rahmat dari sakramen pengakuan dosa itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami belas kasih dari Tuhan. Maka dosa apapun diakukan. Bayangkan saja, para suster Karmel itu kan ada kewajiban untuk mengaku dosa setiap minggu. Ya, yang itu, ya yang di Bandung. Maka mereka mengaku dosa setiap minggu. Padahal mereka tuh kontemplatif. Bisa dibayangkan ya? Kontemplatif, hening. Lalu pertanyaannya, dosanya apa? Tapi harus mengaku dosa rutin setiap minggu. Ya. Nah, itu artinya sakramen pengakuan dosa tidak ditentukan dari besarnya dan banyaknya dosa, tapi perjumpaan dengan Tuhan. Misteri itu yang terjadi. Perjumpaan dengan Tuhan dan pengalaman belas kasih. Dan itulah yang dialami oleh kita. Maka kasihan bagi umat yang sudah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun tidak mengaku dosa. Begitu ia mengaku dosa, ada satu contoh begini. Kami pernah ada namanya tuh ngelayat orang. Ngelayat orang mati mendadak, meninggal mendadak ketika di mall. Di mall ada sakit ini lalu meninggal. Lalu kita ngumpul-ngumpul. Lalu kebetulan ada pastor lain tuh bilang gini, wah banyak ya, padahal dia baru di check up, general check up di luar negeri, ya, tapi meninggal. Si ini juga check up dinyatakan bagus, mati mendadak. Coba, banyak orang yang check up medikal, ke check up kemana? Hanya ini guyonan ya guyonan. Check up di mana-mana, ya, tapi mati. Coba, ada tidak orang yang mengaku dosa mati? Nggak ada kan? Lalu umat ini nyeletuk. Kalau begitu, pastor, kalau begitu kami mau mengaku dosa tiap hari. Nah, kalau itu pastornya yang mati. Nah, itu hanya guyonan saja ya. Bahwa mengaku dosa itu boleh sesering mungkin, tapi maknanya apa bagi kita? Ya, jangan sampai kita merasa mengaku dosa lebih sulit, lebih saleh, lalu terus-terusan mengaku dosa. Ya, yang itu yang guyonan dari pastor itu ya. Jangan sampai kalau begitu kami mengaku dosa tiap hari. Nah, itu pastor yang mati kalau kamu mengaku dosa tiap hari gitu ya. Nah, ini hanya satu guyonan saja bahwa ya ada ritmenya mengaku dosa itu ya. Makanya gereja menetapkan sekurang-kurangnya pada waktu Paskah ya mengaku dosa. Baik kalau ada Paskah dan Natal, baik juga kalau ada saat-saat tertentu di mana kita membutuhkan pengakuan dosa karena kita mengalami butuh belas kasih Tuhan. Maka lebih dari Natal dan Paskah pun dianjurkan. Tapi saya tidak menganjurkan mengaku dosa setiap hari. Nah, itulah yang terjadi, pastornya mati. Aduh. Terima kasih. Makasih, Monsinyur. Hati-hati, jangan tiap hari. Pastor kita sudah kurang ya, Monsinyur. Ntar habis kalau semua tiap hari pengakuan dosa. Ada yang bertanya langsung, Monsinyur. Ada Santos Fetal. Boleh silahkan langsung bertanya, di-unmute saja. Silahkan langsung komunikasi. Halo, selamat malam. Silahkan, selamat malam. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Jelas. Halo, selamat malam. Iya, langsung. Kedengaran, Pak. Silakan. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Silakan Pak, suaranya kedengaran kok.
Nah, suara Bapak yang tidak kedengaran sekarang, Pak. Oh, halo, selamat malam, Monsinyur. Selamat malam, Pak. Silahkan. Ya, bagaimana kita mengukur bahwa doa kita sudah katakanlah bahwa berdoa lebih, artinya lebih dalam lagi, seperti yang tadi bahwa dikatakan bahwa cobalah mencari ke dalam, lebih dalam lagi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita berdoa setiap hari ya, kita setiap waktu, setiap saat kita berdoa, gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita mengukur bahwa doa saya ini sudah katakanlah seperti yang dijelaskan dalam Alkitab bahwa teruslah sampai jauh gitu. Kita merasa bahwa apakah kita sudah benarkah doa kita atau sudah dalamkah doa kita? Kira-kira seperti itu, Monsinyur. Yang kedua adalah seperti yang dikatakan tadi bahwa orang berdosa ketika kita datang mengaku dosa dan dosa itu lagi. Kemudian ini ada cerita bahwa seorang imam kemudian mengatakan bahwa dosa kok itu saja gitu. Artinya ulang-ulang itu lagi. Kalau sampai pernah mengatakan bahwa kalau kamu datang lagi dengan dosa yang sama, kamu nggak usah datang lagi gitu. Nah, apakah memang harusnya demikian, misalnya terlontar seperti itu? Karena kan memang kita sadari bahwa buah dari pertobatan itu adalah adanya perubahan dalam hidup. Tetapi kemudian katakanlah kita jatuh lagi ke keadaan yang sama gitu. Kemudian kita datang mengaku dosa lagi. Seorang imam layak mengatakan bahwa kamu dosa itu aja gitu. Kalau kamu datang lagi dengan dosa yang sama, kamu nggak usah datang lagi gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, apakah di masa pandemi ini kemudian misalnya kita punya kerinduan untuk mengaku, sementara di tempat tertentu, misalnya di daerah saya itu, di Makassar itu kan ada satu proki di mana kita tidak boleh ketemu misalnya, kita nggak boleh mengaku, hanya pertobatan secara umum saja. Artinya diadakan ibadah tobat gitu. Nah, mungkin nggak, Monsinyur misalnya, kita punya kerinduan untuk mengaku, tetapi kemudian karena nggak boleh ketemu, kita secara online aja, misalnya kita secara video call atau lewat antara kita dengan pastor gitu. Itu hanya pikiran saya saja sih, Monsinyur. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan saya ini. Terima kasih. Yang pertama, tanda bahwa hidup doa kita dalam itu adalah ada sukacita yang tetap. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium bahkan kalimat pertama berkata adalah perjumpaan dengan Yesus itu menimbulkan sukacita, ya. Dan dalam Yesus sukacita itu terus-menerus diperbaharui. Nah, ini tanda orang yang mengalami relasi dengan hidup doanya pun lebih dalam. Ada sukacita yang tetap. Itu ciri-cirinya. Sukacita yang tetap itu tidak pernah untuk dirinya sendiri, tetapi selalu dibagikan kepada orang lain. Maka ada efek daripada sukacita itu kepada sesama, dan itulah yang disebut dengan efek sosial dari doa itu. Karena hidup spiritual selalu memberi efek sosial. Makin tinggi hidup doanya, makin lebar hidup sosialnya. Jadi di situ ada hidup yang sukacita. Di luar bisa. Misalnya orang, dan ini tantangan kepada kita juga, misalnya kepada orang-orang yang merasa wah hidup kita lebih sudah ini nggak ada sukacita nggak. Lalu yang berikutnya itu, maka kalau ada sukacita, ada efek sosial, maka hidup pribadinya pun makin matang. Kerendahan hatinya luar biasa. Ya. Jadi itu efeknya itu luar biasa.
Jadi makanya orang yang berdoa dengan baik itu menjadi murid Yesus yang luar biasa. Kitanya bahagia. Dengan Tuhan bagus, dengan sesama, dengan diri makin matang. Karena kita apa? Makin rendah hati. Ya, makin rendah hati, makin mengandalkan Tuhan. Nah, itu ciri dari ini. Sedangkan yang tadi dosanya sama saja, kalau sama saja nggak usah ngaku dosa. Nah, itu diucapkan di luar pengakuan dosa. Ngomong-ngomong begitu saja, gitu ya. Tidak, saya yakin tidak pernah ada orang yang datang mengaku dosa. Kamu lagi pasti dosanya sama, keluar sana. Nggak akan, gitu. Hanya guyon. Dan Pak, ya, biasa entah apa ya. Apakah ini karunia ya? Mungkin saya sebutnya karunia lupa. Jadi para pemberi pengakuan dosa itu rata-rata itu diberi karunia lupa dosa seseorang. Suatu hari ada orang mengaku dosa kepada saya. Bapak Uskup, saya nangis mengaku dosa saya sama. Saya bilang sama yang mana? Gitu ya. Nggak ingat saya sama yang mana. Lalu karena mungkin saya lihat saya merengut-rengut, kan ada itu kelihatan mungkin Bapak Uskup seminggu yang lalu. Tapi saya lupa dosa yang mana. Ya. Jadi jangan dipikir pastornya itu ingat dosa kita, lupa. Ya, jangan kita merasa lupa, karena jangan kita juga merasa. Jadi urusan pengakuan dosa di dalam pengakuan dosa. Jangan, maka Bapak, Ibu Bapak, saudara-saudari, jangan setelah keluar dari pengakuan dosa lalu pada suatu pastor, aduh, saya malu tuh dosa kemarin ya. Pastornya bilang, dosa kemarin itu apa? Ya, lupa. Nah, maka walaupun berkali-kali orang itu ya dosa itu lupa, dan memang hakikatnya kan harus dilupakan, ya harus dilupakan dengan ketentuan tidak boleh diceritakan kepada siapapun, baik secara eksplisit itu nyata ataupun implisit, dan tidak boleh dijadikan data, baik eksplisit maupun implisit. Misalkan data itu bagaimana? Misalnya bapak-bapak ibu ini mengaku dosa kepada saya, ya, wah dosa. Lalu saya tahu misalnya, bapak mengaku dosa saya itu sulit dalam mengatur keuangan, saya tergoda tidak jujur. Di DPP, Dewan Pastoral Paroki, dipilih jadi bendahara. Saya ingat sebagai pastor, kemarin kan ngaku dosanya tidak jujur, nggak boleh itu dipakai, ya. Tidak boleh, Pak. Saya tidak setuju. Kenapa? Pokoknya tidak setuju. Saya tahu alasannya. Nggak boleh, Pak. Ya, harus dilepaskan. Kalau saya ingat pun tidak boleh dipakai. Jadi data dalam pengakuan dosa itu tidak boleh diceritakan dan tidak boleh dipakai dalam hidup sehari-hari. Maka orang yang bersangkutan itu akan dicabut yurisdiksi pengakuan dosanya. Imam itu. Ini sangat keras gereja Katolik ini. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ada yang ketahuan, pasti. Jadi imam yang ditabiskan itu tidak otomatis bisa memberi pengakuan dosa. Ia harus diberi yurisdiksi untuk memberi pengakuan dosa. Nah, baru setelah itu. Ya. Nah, memang dalam tabisan ini beberapa sekarang uskup mengatakan pokoknya begitu ditabiskan saya langsung memberi yurisdiksi pengakuan dosa. Saya ingat waktu saya ditabiskan, keesokan harinya saya ada orang yang datang meminta pengakuan dosa. Saya telepon dulu ke Vikjen. Ya, Bapak Vikjen, apakah saya diberi yurisdiksi untuk pengakuan dosa? Termasuk silahkan. Nah, begitu ya. Jadi memang seharusnya begitu karena menyadari itu bahwa ini adalah diberi kuasa. Nah, itu ya, pengakuan dosa. Jadi jangan khawatir kalau sama-sama saja ya. Nggak apa-apa, itu guyonan pastor ini. Kamu kalau ini nggak akan pernah ada yang nolak ya. Saya yakin. Lalu yang ketiga berkaitan dengan ibadat umum. Dalam situasi seperti ini baik dimaklumi Pak ya, ibadat umum yang saya bilang itu kesadaran efeknya itu sama, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan, hakikatnya itu sama. Saya mengaku dosa secara pribadi dan saya mengaku dosa secara umum ya dalam ibadat umum dan diberi efeknya sama.
Nah, tapi kalau dikecualikan pada dosa berat, maka kita datang kepada pastor. Pastor, saya mau mengaku dosa. Beberapa hari yang lalu ada orang yang datang kepada saya ke keuskupan ini bilang, Bapak Uskup, saya ingin mengaku dosa secara pribadi. Akhirnya saya layani. Ya, satu di situ duduknya, satu di sini, pakai masker semua, ya, mengaku dosa, ya di ruang tamu, ya, ditutup. Nah, kemudian yang kedua, apakah secara online sampai sekarang belum dimungkinkan, karena begitu masuk ke ranah internet tidak pernah ada yang rahasia, ya, semua bisa terekam. Ya, baik oleh kita maupun oleh provider maupun oleh siapapun itu bisa terekam, ya. Jadi tidak sampai sekarang tidak dimungkinkan pengakuan dosa secara online, ya. Dalam keadaan sangat darurat, misalnya bahaya mati, itu dimungkinkan. Misalnya bahaya mati, orang udah ini hanya memegang handphone, di situ masih ada sinyal, lalu ia menelepon, ya, dalam bahaya sangat mati, lalu dia memegang tebing, ya, sedang memegang tangkai, dan tanggainya hampir patah, dan begitu jatuh dia pasti mati. Nah, dia masih pegang handphone, nah, dia mau mengaku dosa, nah itu bahaya mati yang sangat dimungkinkan untuk mengaku dosa lewat telepon, ya, pada saat itu. Dan setelah itu betul orangnya kalau tidak ini ya kalau kemudian tidak mati ya sudah tidak apa-apa. Sah tidak? Ya sah, gitu ya. Namanya bahaya mati. Nah, dalam keadaan bahaya. Pernah terjadi juga di sini ya di Keuskupan Bandung. Ada orang dalam bahaya mati, katekumen. Dalam bahaya mati, betul bahaya mati. Jadi di satu paroki di luar kota. Nah, kebetulan pasturnya tidak ada. Lalu guru agama itu hadir, lalu dia dalam bahaya mati, lalu anak-anaknya minta bapaknya segera dibaptis. Akhirnya dibaptis, ya, karena katekumen dalam bahaya mati, dibaptis, hidup. Bapaknya ini yang dibaptis dalam bahaya mati tidak terima, ingin dibaptis lagi oleh pastor, nggak bisa, gitu ya. Sudah dibaptis, itu sudah sah. Ya. Nah, jadi ini hal yang lain, tapi satu hal tentang sakramen. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Monsinyur, sudah sangat jelas. Saya boleh persilakan satu orang lagi, Bu Yohanes, silahkan. Singkat saja ya. Baik, Bapak Monsinyur, ada pertanyaan Pak Monsinyur. Jadi masa pandemi ini saya meyakini bahwa saya juga menderita ketika masa pandemi ini. Tapi dari ini bahwa dengan penderitaan ini, saya dengan Tuhan dekat. Melalui setiap hari saya bisa online ikut misa, itu aja sudah sangat menguatkan saya, dan saya percaya bahwa Tuhan itu hadir di dalam penderitaan kami. Cuma saya tergelitik, Monsinyur. Pertanyaan saya yang mungkin saya akan tanyakan ke Monsinyur adalah, apakah Tuhan memang menciptakan penderitaan sehingga umatnya itu dekat dengan Dia? Itu saja, Monsinyur. Ya, terima kasih, Bu. Nah, kalau kitab Kejadian itu kan berkata Tuhan menciptakan Firdaus, ya. Tidak ada kesusahan, ya, semua disediakan, ada semua, gitu ya. Lalu yang menyebabkan penderitaan itu siapa? Iblis tuh. Maka si ular itu menggoda. Kalau kita lihat Ayub, kisah Ayub, ya, Ayub itu iblis datang kepada Allah berkata, itu Ayub itu setia karena ini. Bolehkah aku menggoda, mengganggu Ayub? Ada dalam kuasa. Ya, iblis punya kuasa juga. Akhirnya digoda oleh iblis. Jadi yang menyebabkan ini adalah bukan dari Tuhan. Maka iblis itu bisa roh jahat, bisa juga lewat manusia. Maka salah satu bahaya yang saya prihatinkan, Bapak, saudara-saudari, virus corona ini adalah virus, ya. Diciptakan oleh Tuhan? Tidak. Tuhan tidak akan pernah menciptakan virus untuknya, ya.
Dan justru yang dibalik ke virus corona ini yang paling berbahaya bagi saya yakini itu adalah virus yang mau merusak sakramen Ekaristi. Kekuatan gereja Katolik, puncak dasar dan puncak iman Katolik ada pada perayaan Ekaristi. Justru dengan virus corona ini, perayaan Ekaristi mau diganggu di seluruh dunia. Maka kalau ingat, kenapa dulu saya melakukan keliling ya untuk perayaan Ekaristi, saya ingin membentengi keuskupan dengan perayaan Ekaristi. Supaya dibebaskan dari macam-macam kekuasaan iblis yang jauh lebih jahat daripada virus corona. Syukur kepada Allah yang mudah-mudahan terus. Kemarin ada pertemuan Imam Projo juga, saya mengatakan tolong para imam terus merayakan Ekaristi. Kita corona iblis yang mau menghabisi perayaan Ekaristi, di mana kita hanya bisa berjumpa dengan Yesus secara real dalam perayaan Ekaristi, dan itu sekarang dihabiskan oleh iblis. Maka syukur kepada Allah, di Keuskupan Bandung itu imam yang terkena COVID-19 positif yang berada di pastoran paroki 1 orang selama ini dan sudah sembuh. Ya. Karena kita berusaha membentengi itu. Bayangkan saja. Ya, bayangkan kalau sakramen semua. Saya pernah diminta untuk berbicara dengan tentang yang disebut industri 4.0, dan di situ yang berbicara diantaranya itu ada saya bersama dengan Ibu Mari Pangestu, ya, yang sekarang menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebelum berangkat persis beberapa hari sebelum berangkat ke Amerika, ya. Lalu di situ tentang ini, bahwa di situ dijelaskan juga oleh sekarang tuh semua bisa online, ya. Waktu itu belum COVID, semua bisa online. Jadi segala sesuatu bisa dengan virtual, dengan online. Lah, waktu itu saya komentar, betul, semua bisa, agama apapun rupanya bisa, tapi yang tidak mungkin itu Katolik, sakramen tidak mungkin online. Harus ada perjumpaan secara pribadi dalam sakramen. Maka perayaan Ekaristi itu efektivitasnya harus secara nyata. Online berguna tidak? Berguna, ya, untuk kehidupan rohani, tapi tidak mengalami Ekaristi itu. Maka saya sebut ibadah. Maka di beberapa susteran dan asrama-asrama itu ada komuni. Setelah online, pembagian komuni. Maka fungsi perayaan Ekaristi bagi yang online itu adalah adat sabda, bukan sakramen Ekaristi. Dan itu harus iblis mau menipu itu. Untuk agama lain bisa. Persekutuan doa bisa, ya. Berkat kita bisa memberkati siapapun. Tapi perayaan Ekaristi, pengakuan dosa, baptis tidak bisa online, harus secara langsung, secara pribadi. Nah, dan karena itu juga ya dalam seperti ini, dari mana? Dari iblis. Maka kalau kita menyerah berarti kita tunduk pada iblis. Kalau kita sedih, putus asa, marah-marah, kita tunduk pada iblis, dan iblis bersorak-sorai karena berhasil menjatuhkan satu murid Kristus. Justru di tengah godaan ini kita berusaha. Saya digoda, kan? Godaan waktu saya keliling, ya, keliling dengan apa? Keliling itu bukan hanya umat yang berkata, Bapak Uskup, hati-hati, lebih baik diam di rumah, COVID nanti terkena COVID. Imam pun turut memberi nasihat kepada saya, Bapak Uskup jangan. Saya berkata tidak. Saya akan menjaga prosedur kesehatan, tapi saya harus. Maka kenapa Ibu Bapak mengikuti yang Bandung? Karena Bandung yang pertama melakukan setiap hari. Setelah itu baru diikuti. Karena itu saya kesadaran sampai sekarang penuh adalah bahaya iblis yang mau mengobrak-ngabrik hidup kita. Termasuk hidup ekonomi. Maka kalau hidup rohani runtuh, ya, hidup ekonomi runtuh, hidup rohani runtuh, habis kita. Hidup ekonomi runtuh, hidup rohani masih kuat, kita masih bisa mencari jalan keluar. Sehingga kita berhasil menyembuhkan. Tapi kalau hidup ekonomi runtuh yang menyebabkan hancurnya juga hidup rohani, habis hidup kita. Tapi kalau hidup rohani, ekonomi kita terganggu, tapi hidup rohani kuat, kita akan mencari jalan. Baik, kita akan cari jalan.
Ada begitu banyak orang yang secara hari-hari ini sangat kreatif. Dan justru pada masa pandemi ini saya melihat juga tidak sedikit orang ya yang bermurah hati pada sesamanya. Bahkan pada tingkat RT. Saya di sini menyaksikan anak SD yang menabung. Pada waktu awal-awal COVID kan kesulitan masker ya. Anak SD yang menabung, anak SD kelas 6, orang miskin nih di daerah banjir di Bandung Selatan ini. Dia datang ke kantor polisi menyerahkan uang tabungan untuk membeli masker untuk para petugas. Luar biasa tidak? Jadi gerakan-gerakan sosial ini juga makin meningkat, kepedulian kita makin meningkat. Dan di sini adalah kesadaran kita. COVID ini menyadarkan kita juga, jadi peristiwa negatif dijadikan oleh Tuhan sebagai peristiwa positif. Contoh lain apa? Yusuf itu kan menjadi anak emas Yakub ya. Yakub itu Yusuf ya. Yusuf kan punya 12 saudara menjadi suku Israel itu ya. Kan disukai di anak emas. Dibenci oleh siapa? Saudara-saudaranya. Lalu mau dibunuh oleh siapa? Saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Dijebloskan saudara ke dalam sumur. Ketika ada orang Ismail datang, dijual kepada orang Ismail, dibawa ke Mesir. Ini apakah Tuhan mengendaki itu? Tidak. Kejahatan manusia. Kejahatan manusia menyebabkan Yusuf dijual. Setelah Yusuf dijual, Tuhan mengubahnya menjadi peristiwa positif. Sehingga Yusuf justru menjadi penyelamat keluarganya. Maka ketika saudara-saudara datang ke sana meminta bantuan kepada Yusuf, lalu mengalami kesulitan, mereka berkata, "Duh, ini kita salahnya kepada saudara kita Yusuf." Padahal itu Yusuf, ya, yang tahu bahasanya. Lalu akhirnya Yusuf memperkenalkan diri dan saudara-saudara takut dan minta ampun. Kata Yusuf, "Jangan takut. Tuhan mengirim aku lebih dahulu untuk menyelamatkan keluarga." Nah, di situ kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Peristiwa negatif karena kejahatan manusia dan karena kejahatan iblis dirubah oleh Tuhan menjadi peristiwa positif. Tadi juga kegagalan. Tuhan mau gagal tidak? Tidak. Ya, kan sudah ada hukum alamnya. Ya, kalau orang tidak makan, tidak minum, sakit. Salah siapa? Ya, hukum alam itu. Kalau orang tidak makan, tidak minum, tetap hidup sehat, itu namanya sakti. Nah, kalau orang normal sakit, ya ada hukum alamnya. Tuhan menciptakan bumi dengan segala isi dengan hukum alamnya. Sakit, ya. Maka, nah, yang tadi gagal apa? Ketika tidak berhasil, gagal, Tuhan masuk di situ. Jadi kegagalan tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi ada hukum alamnya dan ada kejadian dan ada kejahatan manusia. Misalnya, saya orang jujur, tapi ternyata barang dagangan saya habis. Kenapa? Ditipu orang. Kenapa? Kejahatan orang. Jadi kita yang jujur pun bisa dijahati orang. Tapi karena kita beriman, kita lalu berpikir, setelah ini saya akan mencari jalan keluar. Setelah ini saya akan lebih hati-hati. Setelah ini saya. Jadi Tuhan akan memberkati kegagalan kita, peristiwa negatif kita menjadi peristiwa positif. Itulah kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Ya baik, sebelum tidak ada lagi yang bertanya, mungkin satu lah ya Monsinyur sebelum penutup. Mungkin ada Monsinyur boleh memberikan motivasi kepada kami, khususnya yang muda-muda, bagaimana caranya boleh tetap baik, boleh tetap sesuai tema menjadi pelayan Tuhan, bertolak ke tempat lebih dalam, sebab kadang orang tua itu kerja dulu, jangan pelayanan terus. Nanti kalau kamu tidak kerja, nanti siapa yang kasih makan dan seterusnya dan seterusnya. Sementara saya tertarik dengan Monsinyur tadi ngomong Tuhan itu memilih pekerja, bukan orang-orang yang pengangguran. Bahkan mereka punya kerja dan mereka orang yang profesional. Ya, betul ya. Jadi pelayanan itu adalah panggilan kita. Karena Tuhan tuh memilih kita untuk menjadi pelayan karena kita sudah bertanggung jawab pada diri sendiri. Atau kita sudah bekerja untuk meningkatkan kualitas kita. Sehingga kita makin bertanggung jawab juga pada diri sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia.
maka yakin. Maka ini tantangannya. Itulah yang seringkali menjadi batu sandungan. Saya berkata kepada OMK di sini, anak-anak muda, kawan-kawan, bagaimana kalian ini aktif di OMK, tetapi kalian mundur-mundur semesternya. Lebih baik tidak usah aktif. Dan itu menjadi batu sandungan, ya, bahwa gereja menyebabkan orang gagal dalam kuliah, gagal dalam pekerjaan. Saya mengatakan setiap orang yang aktif dari OMK, dan itulah tugas para gembala juga, mendorong mereka untuk makin berhasil dalam studi, makin berhasil dalam pekerjaan, makin berhasil dalam pergaulan. Maka orang berkata, itulah buah dari hidup rohani. Ya, maka ini tantangan bagi kita yang sudah tanda petik sudah lanjut melayani. Bagaimana kalau yang sudah tanda petik terlanjur Bapak Ibu, maka memperbaiki diri, ya, kasihan Tuhan, nanti Tuhan disalahkan, ya, gara-gara Tuhan kamu tidak lulus. Bahkan ada yang lebih parah, gara-gara Tuhan kamu tidak dapat jodoh, jadi jomblo terus, gitu ya, gara-gara Tuhan, karena kamu terlalu aktif di pelayanan, kamu tidak dapat. Nah, saya pernah berkata begini, ya. Ini satu contoh lagi, contoh yang bagus, ya. Ya, contoh yang bagus. Saya pernah begini, ya. Iblis itu, nah ini godaan iblis lagi. Iblis itu tidak menggoda kita dengan sesuatu yang baik, bukan menakutkan. Maka kalau ada gambar iblis zaman dulu pakai trisula berdarah menakutkan, salah. Ya. Bagaimana kalau kita lihat iblis menakutkan, kita lari, boro-boro digoda, kita udah lari kok. Tapi iblis itu sesuatu yang menarik, ya, yang menarik, ya. Maka saya bilang, aktif di gereja boleh tidak? Boleh. Memberi makan kepada pastor boleh tidak? Memberi makan kepada uskup boleh, apalagi ya, senang kan. Tapi memberi makan setiap hari hingga lupa memberi makan suami, itu adalah masalah. Di situ iblis masuk, ya. Pelayanan di gereja bagus, senang pastor. Tapi pelayanan terus-menerus sehingga melalaikan pekerjaan hingga mendapat teguran dari atasan, itu iblis. Ya. Pelayanan terus mengabdi di gereja tetapi kemudian di rumah berantakan, suami istri menjadi ribut, anak sakit tidak diurus ke rumah sakit, itu iblis. Ya. Maka kita jangan mengakomodasi iblis. Maka kita jangan sampai iblis menuduh Tuhan, gara-gara Tuhan anak itu menjadi begitu, gara-gara Tuhan hidupmu begitu. Maka kita sekarang diajak, yang sudah terlibat dalam pelayanan, motivasikan diri sendiri, buktikan bahwa buah dari pelayanan ini kehidupan yang luar biasa, hingga semua orang happy. Ya, terima kasih Monsinyur. Terima kasih banyak Monsinyur. Ini sepertinya bahasannya sangat-sangat menarik Monsinyur. Dari tadi ini pertanyaan sepertinya banyak yang mau bertanya, cuman ini kita terbatas waktu. Monsinyur juga pasti sudah lumayan capek dari tadi. Yang pasti ada yang bertanya nih. Ada yang bertanya. Maaf, ada yang nanya satu di kolom chat, boleh ya? Masih satu boleh. lagi Monsinyur. Adakah? Ya, ada yang bertanya begini. Apakah kejadian pandemik ini atas seizin Tuhan atau tidak? Terus bagaimana mengatasi masa kering atau gelap rohani? Tuhan mengizinkan, ya, tapi tidak menghendaki. Ya, itu yang disebut dengan Tuhan mengizinkan, tetapi tidak menghendaki. Itu persis seperti Ayub. Ayub kan habis-habisan itu ya, ya Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengizinkan, artinya apa? Tuhan tahu apa yang apa yang akan lebih baik setelah itu. Solidaritas luar biasa meningkat, dan itulah yang harus dipelihara setelah COVID pandemi ini terjadi. Ya, bahwa kita mengalami satu perahu, mau agama apapun, sekarang tidak peduli semua orang kena COVID. Mau kehidupan rohani kaya apapun, mau orang sekudus apapun, maupun sebejat apapun bisa kena COVID. Orang sekaya apapun yang imunitasnya tinggi, dengan kegiatan kesehatan treadmill yang luar biasa dengan peralatannya, dan orang yang tinggal di pinggir jalan pun semua bisa kena COVID, pria dan wanita. Sehingga Paulus berkata, kesadaran ini menyadarkan kita bahwa kita berada dalam satu perahu yang bersama.
Yang kedua, bahwa efek dari virus ini apa? Karena kegagalan kita pada Bapak Kardinal dalam suatu misa, kalau tidak salah Minggu Suci pada tahun yang lalu, itu sangat bagus menguraikan tentang khotbah tentang pandemi. Akibat dari pandemi itu siapa? Akhirnya salah-salah kita juga. Keserakahan kita menyebabkan kita komposisi alam terganggu sehingga menimbulkan penyakit-penyakit baru yang menimbulkan penyakit, dan diantaranya itu maka menyadarkan kita juga untuk selalu mawas diri, kita berdosa, kita bersalah. Yang ketiga, manusia sudah terlalu sombong, tidak membutuhkan Allah. Ya, tidak membutuhkan Allah. Bahkan kalau kita dengar ada juga pewarta-pewarta dalam agama, ya agama-agama tertentu lah, tidak usah disebutkan, itu juga yang sangat sombong berkoar-koar, ya, tetapi ternyata mati kena COVID juga, ya. Nah, hanya menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Allah sesombong-sombongnya. Ada orang yang selama hidup selama ini mencari kenikmatan pribadi, kekuasaan, kekayaan yang luar biasa, pada suatu hari kena COVID, dan apa yang dia tidak pernah ke gereja, apa yang terjadi ketika masa kritis, dia keluar kata, Tuhan tolong saya. Dan ini adalah situasi kondisi kita juga menyadarkan Tuhan belum pernah dalam sejarah hidup kita mengalami seperti ini. Seluruh dunia lumpuh luar biasa. Nah, dari situ yang tadi pertanyaan seperti pertanyaan sebelum, peristiwa negatif ini ya yang disebabkan bukan oleh Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan mau berbicara apa kepada kita, dan itulah yang kita cari, ya kita. Nah, disitulah kita diajak ya untuk memaknai setiap peristiwa yang Tuhan izinkan pada kita terjadi. Tuhan mau berbicara apa pada kita, termasuk pada situasi virus ini. Terima kasih banyak Monsinyur. Kita tutup sesi tanya jawab sharing kita malam hari ini, yang pasti sudah banyak yang kita terima kayaknya hari ini. Lengkap kalau kita ke makan Padang, ini makanan versi full yang ada di piring. Semua kita terima. Dan semoga semua diberkati hari ini, semua bisa mengalami Tuhan itu betul-betul baik kepada kita. Baik, saya akan berikan beberapa pengumuman terkait PD untuk minggu depan. Malam hari ini kita bersyukur banyak sekali yang ikut. Bapak Ibu mungkin ada yang baru bergabung. Terima kasih sudah ikut bergabung. Minggu depan kita tetap akan ada online, PD online dengan waktu yang sama. Dan untuk 4 minggu ke depan, kita akan ikut bersama Ibu Chun Wahono dari Komunitas Santo Thomas Jakarta untuk pengajaran. Ada 4 kali pertemuan ke depan dengan beliau. Silahkan Bapak Ibu bergabung dengan kita. Yang bingung linknya lewat mana, silahkan boleh bergabung ke dalam WA group dari Santo Mikael Palopo. Saya sudah dibagikan tadi di kolom chat, nanti akan saya kirimkan kembali. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin juga melihat renungan-renungan yang lain dari PD online kita sebelumnya, silahkan ikut bergabung di akun YouTube PDKK Santo Mikael Palopo. Klik di YouTube PDKK Santo Mikael Palopo akan muncul. Kami juga minta kalau bisa di-subscribe, di-like, karena itu akan menjadi tambahan lagi bagi kami untuk lebih semangat lagi melayani dalam PD online ini. Kami juga mengundang Bapak Ibu yang terberkati malam hari ini. Kami mengundang untuk mendukung PDKK Santo Mikael Palopo untuk terus melayani dari minggu ke minggu, memberkati lebih banyak lagi orang. Boleh melalui rekening Danamon atas nama Jimigo. Boleh langsung di-scan QR yang muncul. Nanti juga akan kami share lagi dalam grup. Sangat berharap bahwa Bapak Ibu boleh bergabung di dalam grup kita, karena akan banyak kita sharing. Yang mungkin tadi tidak sempat sharing di sini, boleh sharing di dalam WA grup kita. Demikian pengumuman. Terima kasih banyak Monsinyur untuk malam hari ini yang luar biasa
Jauh di mata, tetap dekat di hati ya Monsinyur. Kita jauh, tetap kita dekat di sini. Sulawesi ya. Kita akhiri PDKK Santo Mikael Palopo malam hari ini. Mungkin kita minta doa penutup Monsinyur sekaligus berkat untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Di saat sulit seperti ini, kami masih Kau perkenan merenungkannya dan mendalaminya. Kami mengalami banyak kesulitan masing-masing yang berbeda-beda. Ya Tuhan, di satu pihak kesulitan itu menjadi jalan buntu bagi kami. Tapi di lain pihak, perkenankanlah menjadi kesempatan di mana Engkau bisa masuk dalam hidup kami dan mengajak kami untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Semoga dengan acara PDKK bersama PDKK Santo Mikael Palopo ini kami diteguhkan untuk berani bertolak ke tempat yang dalam. Artinya kami diajak untuk mengandalkan Kau putramu Yesus sendiri, ya Bapa, dan semoga peristiwa-peristiwa negatif yang kami alami tidak mematahkan hidup kami, tetapi makin mengandalkan kami, mengandalkan putramu Yesus Kristus dalam hidup kami. Hingga kami setiap hari makin mau dan mampu diubah oleh putramu Yesus Kristus, makin berkualitas sebagai murid Yesus, baik dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pergaulan, dan dalam pengabdian kami. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu untuk peserta, anggota, dan semua orang yang ikut bersama dengan PDKK Santo Mikael Palopo ini. Kami serahkan hidupnya mereka ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berkat Allah turun atas saudara sekalian, Bapa, Putra,